Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini Uni mau bagiin resep mie ayam Wonogiri. Ini enak banget loh teman-teman. Apalagi pakai cabai yang banyak, dikucurin pakai jeruk gini udah mantep banget. Untuk rasanya nggak perlu diraguin lagi, udah pas dan enak banget. Walaupun ini aku cuma ada stok mie-nya mie instan, bukan mie yang dibikin sendiri gitu, tapi rasanya ini dijamin tetap enak ya teman-teman. Buat kalian pengen tahu apa aja bahannya dan cara bikinnya bagaimana, simak sampai selesai. Untuk ayamnya di sini aku pakai bagian dada sebanyak 500 gram. Kemudian ini ada air bersih sebanyak 500 ml. Pakai daun salam 2 lembar ya teman-teman. Langkah selanjutnya aku siapkan panci, masukkan 500 ml air. Tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih langsung aku masukkan ayamnya. Nah, kalau ayamnya udah dimasukin semuanya, lanjut aku masukkan 2 lembar daun salam. Ayamnya ini dibalik, bagian dagingnya itu nanti aku balik supaya matangnya merata ya teman-teman. Nah, cukup dibalik seperti ini. Masak daging ayamnya ini hingga matang ya teman-teman. Nah, kalau ayamnya udah mendidih seperti ini dan udah matang, ini selanjutnya aku mau angkat, kemudian aku sisihkan ya teman-teman. Ini aku matikan dulu kompornya. Aku angkat daging dada ayamnya ini dan tunggu hingga dingin. Nah, kalau udah dingin nanti seperti ini ya teman-teman, udah siap aku suirin seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Nah, kalau ayamnya udah selesai disuir, nanti jadinya sebanyak ini ya teman-teman. Kemudian aku mau sisihkan dulu, mau siapin bahan-bahannya. Ini bahan ada sayurannya. Ini aku pakai pakcoy ya, karena caisnya kosong. Kemudian tambahan pelengkapnya, daun bawang mau diiris dan setengah buah bawang bombay mau aku iris juga supaya rasanya lebih mantap lagi. Untuk bawang bombaynya cukup aku iris seperti ini. Nah, kalau udah bawang bombaynya diiris, lanjut aku iris daun bawangnya. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau udah selesai diiris, aku masukkan ke dalam wadah supaya jadi lebih rapi dan aku sisihkan. Selanjutnya aku mau irisin pakcoynya. Aku buang batang ujungnya. Untuk pakcoynya ini nanti aku potong menjadi 2 bagian seperti ini sayurannya. Kemudian aku sisihkan ya teman-teman. Nah, kalau pakcoynya udah selesai aku sisihkan. Selanjutnya ini udah siap aku pakai mie instan atau mie kayak mie burung dara gitu. Lanjut aku mau bikin bumbu-bumbu halusnya. Ini udah aku siapkan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 1 ruas kunyit, setengah ruas jahe, 3 butir kemiri, ini udah dibelah 2 lembar daun salam, 3 ruas laos, 1 buah serai, setengah sendok ketumbar, 1 sendok lada. Untuk bumbu halusnya ini mau aku blender aja biar praktis. Bawang putih, bawang merah, kunyit jahe, kemudian kemiri. Gak lupa ketumbar dan lada yang masih utuh seperti ini aku ikut blender. Tambahkan sedikit air ya teman-teman. Aku tutup blendernya, kemudian aku blender sampai halus.
Nah, kalau udah halus seperti ini, aku matikan blendernya. Nih untuk bumbunya udah halus ya teman-teman. Kemudian aku siapkan minyak goreng. Ini kalau udah panas, masukkan bumbu yang udah di blender halus tadi. Masukkan laos yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, kemudian serai ya teman-teman. Ini aku campurkan dulu. Ini aku masak bumbunya hingga harum dan minyaknya udah pecah keluar seperti ini, artinya udah matang bumbunya dan tidak bau langu ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, baru aku masukkan ayam yang udah aku suwir tadi. Aku masukkan juga tulang-tulangannya ya teman-teman. Aku aduk ayam dan bumbunya supaya tercampur merata. Nah, kalau udah merata, aku masukkan air dari rebusan ayam tadi. Ini kurang lebih 300 ml. Aku masukkan gula merah 1 blok seperti ini. Kemudian 1 saset Royco rasa sapi. Masukkan juga garam setengah sendok, micin setengah sendok. Aku aduk agar tercampur rata. Oh ya, kelupaan ya teman-teman, untuk kecapnya juga aku langsung masukkan saja. Kecapnya ini boleh banyak, boleh sedikit, itu sesuai selera ya teman-teman. Aduk kembali supaya tercampur rata. Nah, ini dimasak sampai airnya menyusut, aku tutup dulu. Dan kalau udah matang, airnya udah menyusut, harum banget ya teman-teman. Ini untuk topping mie ayamnya, harum banget, ayamnya ini udah mateng. Dan supaya rasanya lebih enak lagi, aku masukkan irisan daun bawang dan bawang bombay. Ini opsional ya teman-teman, mau ditambah boleh atau enggak juga boleh, tapi menurut aku kalau ditambah daun bawang dan bawang bombay rasanya jadi lebih enak. Nih bumbunya udah kental ya teman-teman. Masaknya cukup sebentar saja untuk daun bawang dan bawang bombay. Ini udah matang. Aku pindahkan ke dalam wadah mangkok. Nah, ini topping untuk mie ayamnya udah jadi. Bumbunya ini medok banget dan kental. Rasanya udah pas banget ya. Ini langsung saja aku mau rebus mie-nya. Aku rebus mie-nya 2 ya teman-teman. Masak hingga mie-nya melembut ya. Tadi airnya udah aku kasih minyak goreng. Kemudian mie-nya udah matang, langsung aku angkat dan aku sisihkan terlebih dahulu. Mie udah matang, untuk pakcoynya ini aku rebusnya sebentar saja karena cepat lembut ya. Untuk cara penyajian, aku masukkan 1 sendok kecap asin, sedikit micin, kemudian kuah dari mie ayam. Aku masukkan lebih kurang 2 sendok, tambahin sedikit kecap, masukkan mie yang udah direbus tadi. Kemudian aku aduk agar tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata seperti ini teman-teman, langsung saja ini aku kasih mie ayamnya atau topping mie ayamnya di atasnya 2 centong ya. Kemudian aku plating dengan pakcoy, cabai, dan ditambah dengan jeruk serta saus sambal seperti ini. Ini udah enak banget, tampilannya bener-bener cakep ya teman-teman, dan rasanya juga memang bener-bener enak. Dan nggak sabar aku mau cobain rasanya ini seperti apa. Pasti enak banget. Nih untuk aku mau makannya, aku kucurin dengan jeruk dulu supaya rasanya lebih mantap. Lanjut aku aduk-aduk agar bumbu dan cabenya ini merata. Nih aku mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Gimana ini rasanya ya teman-teman? Rasanya enak, manis, pedas, pokoknya gurih banget ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Nantikan video aku selanjutnya. See you next video. Bye bye.